Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita mau di meeting 9 ya, teman-teman. Jadi, seperti yang saya bilang di pertemuan-pertemuan awal, kalau ada dua tugas yang saya akan berikan. Yang pertama itu tugasnya adalah company profile yang teman-teman sudah bahas di awal-awal. Lalu yang kedua itu adalah em, ini yaitu tentang yang namanya job interview. Nah, ini dia job interview. Yang teman-teman akan lakukan di sini adalah nanti saya akan jelaskan beberapa eh apa namanya ya, mungkin sharing beberapa hal tentang yang namanya job interview dan di akhir sesi saya akan memberikan tugas untuk teman-teman untuk membuat role play job interview. Oke, jadi mari kita bahas tentang ini. Oke, saya nggak akan bahas banyak-banyak teman-teman. Yang saya akan bahas mostly itu adalah tentang yang ini. Kita semua tahu kalau job interview itu gampang-gampang susah. Job interview itu susah-susah gampang. Job interview itu gampang banget. Job interview itu susah banget. Tergantung seberapa sering kita interview, seberapa sering kita ketemu sama HRD untuk wawancara kerja. Untuk fresh graduate kebanyakan akan menjadi sebuah apa ya, hal yang mungkin dalam tanda kutipnya menakutkan. Kenapa? Karena orang-orang yang sering banget interview akan tahu kalau jawaban yang kita berikan itu akan berpengaruh terhadap diterima atau enggaknya kita. Nah, apalagi fresh graduate, banyak banget kesalahan-kesalahan yang memang ya namanya juga baru pertama kali interview ya gitu. Nah, nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan yang commonly itu secara umumnya sering banget muncul ketika job interview. Nah, saya menggunakan beberapa buku-buku di sini teman-teman. Ada Boost Your Interview IQ dari Carl Martin. Lalu yang kedua ada Dr. Rob Young, The New Rules of Job Hunting. Lalu buku selanjutnya yang saya gunakan ini adalah dari Richard H. Beatty. Ya, judulnya The 5 Minute Interview. Nah, judul-judul bukunya bisa teman-teman temukan di Google atau di internet. Dan untuk sesi kali ini saya pun sempat sharing dengan beberapa kolega yang beliau merupakan HRD atau General Affair di perusahaannya. Salah satu yang saya ajak sharing tentang ini adalah teman saya sendiri di klub motor namanya Anugrah Ramdhani yang sekarang itu dia jadi recruiter di PT Smart Tbk atau yang teman-teman tahu dengan Sinarmas. Jadi beberapa hal saya sharing dengan beliau di sini. Oke, kenapa saya langsung bahas di sini? Karena untuk apa ya namanya, untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam dalam job interview, kita mesti tahu dulu nih tentang yang namanya personality atau kepribadian kita, skills kita punya apa sih, qualifications kita punya apa, hobbies dan interest, apa yang kita jadikan hobi, apa yang kita jadikan minat. Mostly beberapa explanations akan saya gunakan bahasa Indonesia. Nanti ketika teman-teman membuat videonya, Anda menggunakan bahasa Inggris. Durasi doesn't matter karena teman-teman saya berikan beberapa pertanyaan dan tolong jawab pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Akan saya jelaskan bagaimana sih cara jawab ini, bagaimana cara jawab itu. Oke. Okay? Ada 4 hal ini: personality, skills, qualification, sama hobbies or interest. Personality ini adalah kepribadian, skills keahlian, qualifications persyaratan atau hobi, dan hobbies atau interest hobi atau minat. Nah, di sini ini kalau di kelas tatap muka ini saya gunakan jadi teman-teman nih coba untuk taruh dia ke sebelah kiri. Di antara hal-hal yang di sebelah kanan, coba untuk masukkan dia ke sebelah kiri.
Di personality nanti ketika teman-teman dapat apa ya, soal atau dapat pertanyaan pertama, biasanya sih pertanyaan pertama yang sering muncul ketika job interview itu adalah jelaskan tentang diri Anda. Atau in English, tell me about yourself. Saya masih sering menemukan tuh kalau di kan ini kan sebenarnya kelas offline saya udah ngajar lama banget nih. Di kelas offline, kelas tatap muka, kebanyakan mahasiswa itu jawabnya polos banget gitu. Ketika mereka mau interview, mereka akan cari jawabannya di internet, which is resulted in the same answers. Ujung-ujungnya jawabannya sama semua. Nah, yang mau saya berikan sini adalah coba deh cek kita punya personality itu apa aja sih. Karena kalau teman-teman sering bikin surat lamaran atau pernah lihat surat lamaran punya teman, biasanya yang ada di situ adalah pertama, saya orangnya pekerja keras. Yang kedua, saya sanggup bekerja di bawah tekanan. Yang ketiga, saya orangnya bertanggung jawab. Yang keempat, saya orangnya bisa bekerja dalam tim. Udah, paling 4 hal itu aja yang kita gunakan atau yang teman kita gunakan atau yang pernah kita lihat oleh orang dalam membuat surat lamaran kerja. Tapi kita kan lihat sebenarnya masing-masing orang tuh punya punya kepribadian tuh apa aja sih. For example, saya punya precise. Precise ini adalah teliti, tepat. Energetic ini adalah penuh energi gitu ya. Energetic ya, bukan energik. Orang-orang Indonesia kalau bikin energik dia akan bikin seperti ini. Padahal energik ini bukanlah sebuah kata yang valid dalam bahasa Inggris. Bahkan nggak ada kata ini. Yang ada adalah energetic, bukannya energik. Gitu ya. Oke, nah coba kita cek. High school diploma masuk ke qualifications karena dia adalah diploma. Diploma itu ijazah, teman-teman. Ijazah atau lulusan. High school diploma masuk ke qualifications. Efficient. Efficient ini adalah kata kerja. Efisien atau orangnya tuh irit, hemat, tidak makan banyak biaya. Maka dia masuk ke dalam personality. Nah, kita kan mesti tahu nih, kita punya personality itu apa aja sih. Jadi next time nggak usah pakai pekerja keras, sanggup bekerja di bawah tekanan, itu bosan banget. HRD itu kalau ngeliat CV, dia akan butuh less than 10 seconds, kurang dari 10 detik untuk melihat ada kayak gimana sih orangnya. Ini mah kopas, ini mah ada kayak gini mulu gitu. Familiar with Microsoft Office ini adalah skills. Swimming ini adalah hobbies or interest. Competent in conversational Spanish ini adalah skills. Diploma in computer science karena dia diploma juga, makanya dia masuknya ke sini qualifications. Nah, untuk teman-teman yang di pendidikan ekonomi, kita bikinnya gini, economics education. Economics education ini adalah untuk teman-teman yang di pendidikan ekonomi. Namanya Diploma in Economics Education. Ini yang akan teman-teman gunakan kalau mau menjawab pertanyaan tentang tell me about yourself. Oke, next up kita punya yang namanya theater and film. Teater dan film ini masuk ke dalam sini. Hobbies or interest. Fluent in French karena dia merupakan skill, ya kita taruh sini. Hardworking masuk ke pekerja keras nih, yang tadi kita bahas. Sini. Personality. BA. Nah, BA ini bukan brand ambassador ya, tapi dia adalah Bachelor of Arts. Ini titel S1 sebenarnya. Tapi kalau teman-teman di dalam bidang
humaniora. Ada literatur, ada hukum, ada seni, bahasa. Kalau di luar negeri ya, Bachelor of Arts. That's why dia masuknya ke qualifications. Sini. Independent, mandiri, of course, personality. Knowledge of the internet adalah skill. Nah ini sih, jadi prepare-nya untuk ya karena sebenarnya ini interview itu bukan hal yang cuma sekali dua kali kita lakukan dalam hidup biasanya, kan udah lebih dari sekali dua kali. Jadi ada beberapa tipsnya, beberapa triknya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan teman-teman temukan ketika interview. Oke, jadi 4 hal ini yang teman-teman coba untuk kira-kira saya itu punya yang apa aja ya, skill saya apa aja ya, saya bagaimana cara saya menunjukkan lulusan dalam bahasa Inggris gitu, dan bagaimana caranya kita untuk hobi atau interest. Karena beda-beda HRD, beda-beda interviewer, beda-beda GA, dia punya masing-masing backgroundnya beda. Kita bisa kulik sedikit tuh. Saya jadi ingat wawancara Dewa sebelum dia tenar kayak sekarang. Jadi Dewa itu dulu band festival. Dewa itu pinternya, Ahmad Dhani pinternya gini, kalau dia lihat jurinya ini misalkan si Ahmad Albar misalkan, dia akan main musik yang Ahmad Albar suka. Kalau jurinya Ebit G. Ade misalkan, dia akan mainkan musik yang Ebit G. Ade suka. Kalau dia lihat jurinya itu orangnya suka musik klasik, dia akan bikin lagunya dengan musik klasik. Itu kayak semacam apa ya, semacam cheat gitu atau curang-curangnya. Nah, di hobi sama interest, kadang saya masih menemukan ada HRD yang hobinya sama kayak interviewer, dia nggak bakal nanya hal-hal macam-macam. Hobi aja udah, hobinya apa? Hobi saya ini pak, pet atau animals misalkan. Udah, kadang satu kali sesi buat bahas tentang hobi atau interest aja. Jadi emang kadang penting banget punya hobi yang suka aneh-aneh gitu. Cowok-cowok suka merajut misalkan, suka masak dan segala macam. Akan jadi hal yang kalau punya hobi yang sama dengan si GA, kita kan nggak tahu ya. Tapi at least teman-teman taruh hobi makanya ketika menjelaskan tentang personality, menjelaskan tentang yang namanya tell me about yourself, jelaskan tentang diri Anda. Personality, skills, qualifications, hobbies. Gitu ya. Oke. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, teman-teman. Ini adalah qualities. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia, qualities ini sama bentuknya dengan sifat. Anda punya sifat apa? Kita harus tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan sifat yang kita punya dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada sebenarnya ini soal ya, teman-teman. Ini soal, jadi saya mau tanya sebenarnya. Saya mau bikin teman-teman bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Saya punya sifat apa ya? Gitu. Nah, ini sebenarnya mau menjodohkan. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau contoh gini, saya punya 2 contoh sifat. Di antara 2 sifat ini, introvert sama extrovert, biasanya yang kita anggap sebagai kelemahan itu adalah yang introvert. Kenapa? Orang-orang kalau dengar introvert tuh pasti bilangnya orangnya pendiam, orangnya penyendiri, orangnya tidak punya sifat sosial dan segala macam. Kebalikan dari si extrovert, orangnya senang, terbuka dan segala macam. Tapi dalam dunia kerja, di antara extrovert sama introvert tidak ada hal yang lebih buruk satu sama lain. Mereka hanya berbeda kepada lowongan atau pekerjaan apa yang kita ambil.
Kalau saya tanya teman-teman misalkan, pekerjaan apa sih yang cocok untuk introvert? Pekerjaan apa sih yang cocok untuk extrovert? Jadi tidak semuanya hal-hal ini tuh ada yang negatif dan ada yang positif juga gitu. Tapi ketika saya mau jadi auditor misalkan, di auditor mana sifat yang memang harus dimiliki? Oh iya pak, karena auditor ini tentang berhubungan dengan duit atau data-data dari kantor, maka introvert lah yang harus punya sifat yang dimiliki oleh auditor. Kalau extrovert punya sifat kayak auditor, wah siapa namanya kantor rahasianya keluar semua dong. Atau kalau teman-teman mau jadi yang namanya librarian atau apa namanya pustakawan, kan kita pernah masuk library bersih sedikit digituin kan sama yang jaga. Ya so that's why kadang memang pekerjaan seperti ini membutuhkan introvert. Yang extrovert seperti apa? Ya kebalikan dari pekerjaan seperti ini. Contohnya misalkan sales boleh, kita bisa bilang mungkin sales kali pak, sales atau marketing atau LO atau WO atau pekerjaan yang berhubungan dengan orang-orang banyak misalkan. Orang yang introvert tapi sales, dia nggak bakal ngomong banyak kalau lagi kerja. Pun introvert sebenarnya adalah orang yang lebih nyaman bekerja tanpa gangguan di samping-sampingnya. Ya nggak cuma orang yang mau sendirian aja, enggak, tapi lebih enak sendirian, orangnya lebih nyaman sendirian kan gitu. Nah, balik ke sini teman-teman, ada qualities yang mungkin aja teman-teman akan anggap bahwa wah kok ada ini sih pak, kok ada ini sih pak, karena kadang orang-orang nganggap bahwa sensitif banget sih lu. Sensitif itu adalah sifat yang kurang oke. Sama kayak ambitious, wah orangnya ambisius nih, berarti dia akan menghalalkan segala cara gitu, segala cara akan dihalalkan oleh orang-orang itu. Padahal ya kita lihat sendiri, tergantung pekerjaan dia butuhnya kayak gimana. Oke ya, jadi fokusnya adalah teman-teman ngeh bagaimana sih um, my self qualities gitu, kualitas diri sendiri itu apa aja sifatnya. Oke, coba kita ini ya kita urutkan ya teman-teman. Sensitif itu ke sini, ke sini. Things of other people's feeling. Kalau Anda merasa Anda suka memikirkan perasaan orang lain, maka Anda orangnya sensitif. Outgoing ini yang kesini. Anda merasa orangnya terbuka, ramah, Anda outgoing. Independent. Untuk sini. Independent sama kayak inisiatif. Anda tidak usah disuruh, kerjanya cepat. Attentive to detail. Orangnya tuh detail banget kesini. Regularly checks the quality of work. Sedikit-sedikit ngecek kualitas kerja. Energetic yang ini. Doesn't get tired easily. Orangnya gak gampang capek. Ambitious gimana yang tadi? Ambitious adalah yang ini. Wants to get to the top. Adaptable. Bisa beradaptasi. Ini. Doesn't mind changing habits. Tidak keberatan merubah kebiasaan. Passion. Nah, passion ini bisa jadi pasien. Bisa jadi yang ini. Nomor 3. Doesn't get angry or irritated quickly. Tidak gampang marah, nggak gampang jengkel. Kreatif yang ini. Can produce new ideas. Persuasive, can change people's opinions. Coba deh, apakah salah 5 dari ini ada di Anda? Kalau ada di Anda, oh saya orangnya independen pak, saya orangnya ambisius,
maka kan gampang untuk menjawab pertanyaan tell me about yourself. Itu poin saya. Jadi kenal diri dulu, baru Anda bisa untuk bilang saya orangnya outgoing, saya orangnya independen. Contohnya apa? Saya orangnya gini gini gini. Saya orangnya sensitif. Kok tahu Anda sensitif? Saya orangnya gini 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 gini. Kenapa ini penting? Karena kita akan masuk langsung ke job interview questions. Ada dua di sini yang saya minta teman-teman untuk jawab. Cuma ini aja. Experience ini tidak usah. Karena kita anggap bahwa teman-teman adalah fresh graduates semua, walaupun mungkin di antara teman-teman ada yang HR, ada yang GA, ada yang recruiter bahkan. Tapi kita coba untuk membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di fresh graduates. Kita lihat. Number one, tell me about yourself. Jadi di job interview itu kadang memang kita suka bilang pertanyaannya menjebak. Kenapa menjebak? Karena ternyata pas saya ngobrol, HRD itu ternyata dia punya 3 macam jawaban yang bisa digunakan untuk mencek diri Anda seperti apa. Pertama, ada yang namanya strong answer. Kedua, mediocre atau biasa-biasa aja. Atau kalau Anda ngomongnya kayak orang yang baru pertama kali wawancara, maka ini adalah weak answer. Ternyata gitu, menjebaknya karena dia masing-masing punya jawaban yang bisa dibilang strong, mediocre, atau weak gitu ya. Jadi itu kadang kenapa kayak gini tuh jadi lebih apa ya, rumit gitu, apalagi yang belum pernah ikutan interview gitu. Oke. Pertama, tell me about yourself. Ketika kita mau menjelaskan tentang diri kita sendiri sebenarnya, tadi Anda hanya butuh personality, skills, qualification, sama yang namanya hobi. Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan jelaskan tentang diri Anda. Jadi pertama, ada yang namanya jawaban yang paling lemah. Jawaban yang paling lemah biasanya kalau ditanya tell me about yourself, itu biasanya orang yang nanya balik. Oke. Kalau ditanya nanya balik, oke Pak, mau mulai dari mana dulu Pak? Nah, itu adalah the weakest answer. Jawabannya lemah banget gitu. Yang mediocre biasanya gini. Ini jawaban yang memang mediocre. Jadi tentang yourself, semua keluarga kita taruh di situ. Semua hal-hal yang
tidak berhubungan dengan kantor atau berhubungan dengan pekerjaan, itu taruh di situ. Itu namanya mediocre answer. Tapi it's better daripada Anda nanya, oke Pak, mau mulai dari mana? Nah, itu lebih bagus Anda bilang kayak tadi, nama saya Feby, pertama putra, panggil saya Feby aja. Saya di Jakarta Pak, saya anak pertama dari 2 bersaudara, ayah saya ini, ibu saya ini, bla 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 bla. Tapi biasanya langsung bilang dengan apa namanya yang tadi, personality, skills, lalu qualification sama hobi. Contohnya seperti ini. Contohnya gini, ini bisa teman-teman gunakan. Lalu ada efisien, independent, easy going atau outgoing. Ini kan langsung ke ini ya, langsung ke apa namanya, skill apa sorry personality. Saya bilang since the job is related to it, saya bilang gitu. Karena memang apa yang teman-teman harus jawab dari masing-masing pertanyaan itu harus relate sama job yang diambil gitu. Contoh, kalau efisien, independent, sama easy going, kira-kira kerjaan apa yang saya ambil? Gitu ya, misalkan saya jadi admin misalkan, terus saya jadi customer service. Jangan seperti itu. Nah, karena customer service butuh orang yang efisien, butuh orang yang mandiri, butuh orang yang enak diajak ngobrol, maka saya gunakan ini sebagai personality saya. Karena saya orang yang seperti ini, maka saya gunakan kata-kata seperti ini. Lanjutnya ke skill. Teman-teman punya skill apa yang berhubungan dengan admin atau customer service misalkan? I can work with people. I can make a good relationship misalkan. I can make ya kalau customer service itu apa sih misalkan membuat make a detailed report misalkan. Ini kan skillnya tapi berhubungan dengan customer service misalkan. My hobbies are singing and dancing misalkan gitu. Udah gini aja, ini yang paling mediocre, yang paling biasa-biasa aja. Namanya nggak biasa gimana Pak? Kalau yang nggak biasa itu nggak pakai nama, langsung aja kerjaan saya tuh dulu di sini, atau background saya tuh ini karena fresh graduate ya. Saya orangnya seperti ini, kerjaan saya bisa kerja seperti ini, saya punya pengalaman portofolio seperti dan segala macam. Jadi hal-hal yang memang berhubungan langsung sama pekerjaannya. Kira-kira seperti itu. Oke, atau mungkin kita coba kalau bagaimana caranya kalau saya mau jadi barista. Oke, I can sama kata dia. Kalau jadi barista, kita kan lihat kalau dia bisa bikin kopi yang enak misalkan. I can make a good coffee. I can make a good relationship with people. Dan segala macam yang kira-kira berhubungan dengan pekerjaan Anda sebagai barista. Udah kayak gitu aja. Jadi jawaban yang kita gunakan itu harus sesuai dengan job yang kita lamar. Harus nyambung, harus relate. Dari situ kan kelihatan kalau Anda prepare banget nih.
Jadi bukannya cari kerja iseng-iseng berhadiah, jadi seperti itu. Nah yang kedua, why do you want this job? Kenapa Anda mau pekerjaan ini? Sekali lagi, jangan jawab because I need money. Jangan bilang because I need experience. Atau because I need a leap, atau batu loncatan misalkan. Kalau si HD-nya bilang, oh butuh uang, oh butuh pengalaman, oh butuh batu loncatan, kalau gak kerja di sini gak apa-apa kan. Sering banget saya lihat mahasiswa tuh kalau kalau dia nggak lihat mata kuliah saya yang ini, terus minggu depannya saya, jadi harusnya gini, kalau di job interview itu sama, dia 3 minggu juga. Minggu pertama nih saya jelaskan nih tentang bagaimana cara jawabnya. Minggu kedua setengah kelas keluar pulang, setengah kelas stay di kelas. Minggu depannya setengah kelas yang pulang duluan gantian, dia harus stay di kelas, yang udah interview di minggu kedua Anda boleh pulang. Kalau ada yang nggak masuk biasanya dia akan jawab kayak gini, why do you want this job? Because I need money. Ya apa ya, tidak tidak sesuai dengan apa yang memang jadi ininya gitu. Oke, terus gimana Pak, why do you want this job? Jadi dalam job interview ada politiknya. Kadang kita harus bisa yang namanya research. Kita harus tahu apa yang namanya white lie. Bahkan saya pernah dengar pepatah Amerika gini. Americans itu hanya bohong kepada 2 hal. Salah satunya itu ketika mereka job interview. Jadi mereka kadang kalau lagi job interview nih ada hal-hal yang memang bisa nggak ya gue cheating di sini, tapi yang kalau ditanya apa gue bisa jawab gitu. Nah, untuk menjawab why do you want this job, ternyata ada pilihan banyak banget. Pertama, misalkan saya mau kerja di Janji Jiwa misalkan sebagai barista. Saya kan bilang kalau I love your products since it was established. Saya suka produk Anda semenjak kopi ini didirikan gitu misalkan. I always drink your coffee every time I need it. I know that your coffee is comes from uh, good good plants misalkan, tanaman yang bagus gitu. Ini sebenarnya politik, kita kasih namanya white lie. Ya mungkin karena kita mau dijanji jiwa, kita bikin jawaban yang pleasing mereka, jawaban yang bikin mereka suka gitu. Boleh nggak Pak? Padahal saya nggak seperti ini. Ya boleh-boleh aja. Americans bilang kalau ini tuh adalah mediocre answer, jawaban yang memang apa namanya, jawaban yang biasa-biasa aja atau sedang-sedang saja, dia bilang ini mediocre. Oke. Lalu jawaban yang paling oke yang kayak gimana Pak? Jawaban yang apa, yang strong gitu. Jawaban yang strong ini hampir mirip memang dengan jawaban yang kayak gini. Kalau Anda ditanya, kenapa sih Anda mau kerja di sini? Kita bisa bilang, your company is on the top of my list. Perusahaan Anda tuh nomor 1 Pak di list saya kalau saya mau nyari kerja. Tambahin kayak gini, saya suka dengan produk Anda. Kata orang-orang, kerja di Janji Jiwa itu enak Pak. Kultur kerjanya enak, kerjanya kayak gini, produknya bagus, tempatnya bersih, bla 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 bla.
Jadi oleh karena itu saya ingin jadi bagian dari janji jiwa. Itulah kenapa saya melamar sebagai barista. Gitu. Tapi riset dulu. Now, why do you want this job? Nggak sekadar because I need money, because I need experience. No. Tapi ada politicsnya, ada researchnya, bahkan ada white lie-nya di sini. Makanya jangan coba-coba untuk nyari kerja tuh iseng-iseng berhadiah. Saya menemukan kalau kerja dengan datangnya surat ini, saya ingin mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan Anda. Lihat yang saya gedein tuh, karyawan. Ini juga kurang oke. Orang-orang sekarang kalau dia mau hire orang, kata karyawan ini udah nggak dipakai. Kenapa? Karena karyawan itu bisa macam-macam, bahkan OB juga karyawan gitu. Tapi bilang, misalkan di iklannya yang dia posting, dia butuh barista. Ya udah, sebagai barista di perusahaan Anda, jangan karyawan. Berarti Anda iseng-iseng berhadiah tuh di situ. Tapi Anda tahu ini perusahaan ini lowongan dapat dari mana? Dari iklan koran kah? Dari IG kah? Akun IG-nya apa? Postingannya tanggal berapa? Itu yang detail, berarti Anda niat untuk kerja. Pak, tapi saya dikasih orang dalam gimana, Pak? Nah, kalau untuk orang dalam, biasanya mereka butuh yang namanya recommendation letter. Jadi misalkan saya punya om, itu supervisor janji jiwa misalkan. Saya keponakannya mau jadi barista. Om saya yang harus bikin ini. Dia kirim surat ke bosnya. Saya punya saudara namanya Feby, dia bisa ini, dan saya rekomendasikan dia sebagai barista di sini misalkan. Ini kalau Americans tuh kalau bikinnya kayak gini dia. Oke ya, why do you want this job sudah saya jelaskan tadi. Lebih enak via video karena teman-teman bisa balik lagi tanpa dicatat tuh gitu. Oke, yang ketiga, why should we hire you? Kenapa saya harus merekrut Anda? Kenapa saya harus ngambil Anda gitu? Oke, jadi pertanyaan yang kayak gini juga dia punya beberapa yang riset juga iya. Nah, yang pertama misalkan kita mau jadi barista. Pokoknya barista deh. Ini barista aja jiwa misalkan. HRD-nya nanya, Mas Feby, kenapa kami harus ngambil Mas Feby? Cari di lowongan. Lowongan butuh orang yang seperti apa? Contoh, orang yang mengerti cara bikin kopi. Itu misalkan karena barista ya. Ya Anda bilang gini, why should we hire you? Because I know how to make a good coffee. I know the quality of coffee beans, biji kopi, only by its smell misalkan. Saya tahu kualitas kopi dari ininya doang, saya cium kopi doang dan segala macam gitu. Sama kayak misalkan Anda mau jadi admin nih, mau jadi akuntan, lowongannya butuh orang yang ngerti cara bikin SPSS misalkan, bikin Zahir. Ya Anda bilang, why should we hire you? Mas Feby kenapa mau kerja jadi admin akuntan? Saya lihat di lowongan Bapak butuh orang yang ngerti cara bikin ini. Saya pernah Pak ikut pelatihan ini. Saya pernah Pak ikut seminar ini. Bapak butuh orang yang butuh bikin laporan cepat. Kebetulan saya pernah bikin laporan kayak gini.
Jadi kalau Anda fresh graduates, tambahkan pengalaman ketika Anda berkuliah. Kita punya tahu tuh kalau bikin CV, ada namanya pendidikan formal sama pendidikan non formal. Di non formal, cari pendidikan dengan cara Anda ikut workshop. Anda ikut yang namanya seminar, balai latihan kerja kalau ada gitu. Ini nih biasanya kalau mahasiswa baru-baru nih ikut workshop seminar males-malesan, apalagi publish jurnal. Padahal ini apa ya, non formal, Anda bisa tambahkan tambahan di sini. Saya suka bilang ke mahasiswa, coba deh kalau lagi kuliah ikut seminar, workshop, latihan kerja, atau apa deh yang ada buktinya, ada sertifikatnya. Jadi Anda bisa taruh sertifikatnya buat ngasih tahu ke HRD kalau Anda ini di kampus ini bukan kuliah pulang, bukan cuma dengerin dosen off cam Andanya bikin mie misalkan kayak gitu. Tapi ada ini loh Pak, saya pernah ikut workshop ini, seminar ini. Anda mau jadi barista, ikut seminar tentang barista misalkan. Bapak butuh orang yang kayak gimana? Saya pernah Pak kayak gini. Nah, itulah yang namanya selling yourself as a product. Ya, emang ngapain sih? Orang yang lulus interview bukan orang yang the best candidate, bukan. Tapi orang yang prepare. Prepare dari kapan? Dari lama, dari jauh. Orang-orang yang masuk Google, dia dari zaman SMA, saya mau masuk Google. Kalau kita kan enggak. Zaman SD mau jadi apa nak? Jadi dokter. Pas gede, tahu biaya sekolah dokter itu puluhan, ratusan juta, dia jiper dia, nggak mau jadi dokter. Pendidikan di Indonesia memang kadang mesti diberesin sedikit aja. Ya at least gini deh, jangan sampai ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Udah itu paling enak dari Indonesia tuh. Menang udah. Ketika Jepang dibombardir Hiroshima Nagasaki-nya, yang pertama kali diselamatkan itu adalah guru. Tanpa guru mereka nggak punya orang-orang yang akan mengajar lagi. Tanpa guru mereka nggak bakal jadi sampai sekarang. Sayang di Indonesia guru itu kadang dibayarnya tidak oke. Kerjanya serius, gajinya bercanda. Oke ya, jadi why should we hire you? Ini adalah cara kita untuk selling yourself as a product. Jual diri Anda sebagai produk. Anda butuh apa? Bapak butuh apa? Orang yang bisa bikin kopi. Saya ngerti Pak. Udah pernah belajar Pak. Saya udah pernah seminar Pak. Workshop Pak. 2 hari 2 malam Pak. Di Starbucks lagi Pak. Kayak gitu aja. Jadi memang prepare, nggak iseng-iseng berhadiah. Mumpung lagi butuh, apply Makanya buku-buku yang saya punya itu bukan buku-buku yang memang kelar dalam 1 semester. Enggak. Buku-buku praktek semua ini. Praktek semuanya. Baru 3 pertanyaan ya. Tapi udah lama banget. Karena memang seperti itu. Oke ya. Yang keempat. What do you know about us? Jelas sekali untuk jawab ini Anda harus riset perusahaan. Udah saya nggak ngasih bagaimana caranya, tapi Anda tahu misalkan what do you know about us, apa yang kamu tahu tentang kami. Janji jiwa misalkan, oh saya tahu Janji Jiwa itu berdiri tahun segini, cabangnya sekarang segini, kopinya pakai kopi ini, rasanya ada rasa ini, rasa yang ini harganya segini. Itu namanya riset perusahaan. Udah, saya nggak banyak baca tentang yang ini. Intinya adalah riset perusahaan untuk yang what do you know about us. I know that your coffee comes from a good coffee beans. I know that the price of your coffee is blah 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 blah. I know that the work culture here is so good. Blah blah. Pokoknya apa yang teman-teman tahu tentang perusahaan, cari. Kita nggak bakal tahu kapan Anda akan ditanya berapa harga satu kopi Starbucks atau Janji Jiwa yang rasa ini. Effort banget Pak. Ya emang iya. Effort. Makanya saya punya buku sampai 5. Oke. Ini ada strength and weaknesses.
Jelaskan tentang kelemahan dan kelebihan Anda. Kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihan, untuk strength, ya Anda bisa jawab seperti saya tadi. I am efficient atau I am independent. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan ini Anda ya, job yang Anda apply. Tapi masalahnya adalah di weaknesses. Saya pernah nanya mahasiswa, jelaskan dong tentang kelemahan kamu. Saya tidak bisa bangun pagi. Saya tidak bisa menabung. Saya kalau makan suka lama. Ini bukan weaknesses. Ini bukan sifat. Ini adalah kebiasaan. Kebiasaan bisa dirubah, tapi sifat tidak bisa dirubah. Nah, untuk job weaknesses, memang orang mungkin nggak tahu kekurangannya apa, kelemahannya apa. Tapi ambil kelemahan, ambil kekurangan yang akan berakibat fatal jika Anda nggak punya solusinya. Contoh gini, Mas Feby, tell me about your weakness. I am forgetful misalnya. Saya orang yang pelupa. Udah, kalau Anda punya kelemahan, jangan cuma ngomong saya orang yang pelupa, Pak. Tapi tambahkan dengan yang namanya solution. Cara agar Anda setidaknya mengurangi efek lupa. Gitu ya. Jangan sampai udah saya mah lupa Pak orangnya. Ya jangan Anda bilang ya lupa itu sebuah excuse. Tapi bilang ke HRD, bilang ke interviewer kalau saya lupa, saya punya solusinya Pak. I am forgetful. Tambahkan dengan seperti ini. But I always bring my note and pen so I can write any information, any useful, berguna. I also use my voice record application in my smartphone. Udah, ya Anda lupa, tapi yakinkan si HRD-nya kalau Anda bisa menanggulangi lupanya itu. Ini contohnya, jangan gunakan ini lagi buat jawaban Anda. Gitu ya. Oke. Contoh yang kedua, misalkan kelemahan Anda apalagi selain lupa, saya orangnya adalah slow. Saya orangnya pelan banget. Saya orangnya kalau kerja sering lama atau suka lama. Nah, coba bikin kalimat ini menjadi blessing in disguise. Maksudnya sengsara membawa nikmat gitu. Ini sengsara, tapi di bawah sengsara slow itu Anda punya kenikmatan, atau Anda punya blessing. Saya kalau kerja itu suka slow Pak, atau sering lama kerjanya. Tapi itu semua agar saya tidak bekerja 2 kali. Saya harus detail dalam bekerja sehingga tidak ada kerugian untuk kantor. Nah, HRD-nya dengan Anda ngomong kayak gini langsung disalutin Anda. Tapi untuk orang-orang Amerika, jawaban kayak gini tuh jawaban yang klise. Semua orang kalau interview pasti jawabannya kayak gini, klise banget. Ini namanya blessing in disguise, sengsara membawa nikmat. Jadi Anda gunakan ini, jawaban ini, kelemahan, tapi Anda punya solusinya, Anda punya alasannya kenapa Anda lama, kenapa Anda kayak gini, kayak gitu. Tahu alasannya.
Itu ya. Ini untuk weaknesses. Memang tips sama triknya memang contohnya yang seperti ini. Oke. Yang keenam, what are your salary requirements? Ada satu pesan yang kayak gini. Whoever says the number first lose. Siapapun orang yang pertama kali, kalau dia pertama kali ngomongin tentang angka, dia yang kalah. Orang fresh graduate ya, kalau ditanya Anda mau gaji berapa, UMR pak. Lah, orang baru mulai kok UMR mintanya. Salary itu susah gampang. Kalau ada pengalaman, experience, negonya gampang gajinya tuh. Tapi kalau fresh graduate, cari gaji UMR pak, UMR dong. Repot. Kalau standar gaji di janji jiwa itu di bawah UMR, Anda nggak diterima. Kalau ternyata di atas UMR, Anda rugi. Makanya jangan bilang, kan saya nggak bilang angka pak, saya bilang UMR. UMR itu angka. Riset dulu. Biar si HRD yang tiba-tiba ngasih angka, jangan Anda. Fresh graduate jangan coba-coba nanya gaji, ngasih angka gitu. Ada juga yang bilang ke saya gini, Pak, saya mau digaji sesuai dengan standar perusahaan. Boleh, tapi ini jawaban yang pasrah. Boleh banget. Saya pernah ngajar ini juga di kampus lain. Mahasiswanya bilang terima kasih karena ketika saya bilang coba kamu ngomong kayak gini, ternyata dia yang diterima. Orang lain, kandidat lain, karena ini sebenarnya grup interview. Jadi kalau grup interview beda sama one on one interview. Dia grup interview, di wawancara 10 orang berk langsung. Tingginya ada 4 orang, masing-masing ditanyain mau gaji berapa. Ada 10 orang, satu orang ini mahasiswi saya. Dia bilang kayak gini, yang diambil dia. Kenapa? Karena yang lain bilang UMR pak 5 juta pak, 6 juta. Saya nanya, emang kamu mau gaji berapa aslinya? Di kantor yang lama pak, saya gaji cuma 4,5. Saya SMA dapat 5 juta juga udah syukur pak, kata dia. Tapi gaji dari kantor berapa sekarang? 7,5. Coba kalau dia ngomong 4,5 pak, oh seneng. Tapi kan ada ininya, sebenarnya ada adabnya. Anda mau kerja, kalau memang belum punya pengalaman, jangan coba-coba untuk ngambil angka duluan. Terus yang enak gimana pak caranya? Tetap pertama adalah riset. Anda mau jadi barista, tapi Anda fresh graduate. Tempat kerja Anda ada di Jakbar. Anda riset dulu. Gaji barista berapa? Gaji fresh graduate berapa? Gaji di Jakbar untuk barista plus fresh graduate itu berapa? Ini yang dicari dulu. Temu nih, oh ternyata antara 2 juta sampai 2,5 juta. Ini yang Anda dapat kalau nyari gaji ya. Riset dulu. Anda mau jadi apa? Kerjanya di mana? Statusnya apa? Fresh graduate kah? Experience. Nanti kalau udah ketemu sama HRD, ketika ditanya, Pak Mas Febi mau digaji berapa? Saya sudah riset Pak. Gaji barista fresh graduate di Jakbar itu antara 2 sampai 2,5 juta. Apakah gaji barista di sini berada di kisaran tersebut?
kita nggak minta loh ya, kita nggak ngomong gaji duluan, kita riset nih, segini pak, kalau di sini segitu nggak pak, kalau iya atau tidak, kalau dia bilang di atas atau di bawah, giliran anda mau ambil atau enggak. Jangan ujuk-ujuk OMR, nggak bisa. Kayak gini cara yang paling baik, bukan bener ya, baik gitu. Anda harus jawab ini dalam bahasa Inggris. Oke. Itu gaji. Riset dulu. When can you start? Kapan bisa Anda mulai? Ya, karena wah, bisa nih. Oke deh, Pak. As soon as possible deh. Secepat mungkin deh, Pak. Saking seneng ya. Boleh sih. Atau whenever you need me. Kapanpun Bapak butuh saya siap. Misalkan gitu. Tapi tiba-tiba Mas HRD-nya bilang gini, oke Mas Feby, tahun depan aja ya kerjanya, sanggup kan? Katanya kapan aja Bapak saya butuh, saya butuhnya tahun depan Pak. Mas gitu. Jawabannya gimana Anda? Ada jawaban yang memang profesional. Kalau Anda Anda fresh graduate, Anda bisa bilang gini, please give me 1 or 2 days to prepare everything I needed to work here. Pak, saya minta dalam 1-2 hari Pak, saya mau prepare dulu, saya butuh apa aja buat kerja di sini. Itu yang paling enak. Oke. Ini sebenarnya jawaban saya, tapi Anda coba deh. Jawaban yang lain tuh kayak gimana sih? Ada apa jawaban lain atau enggak? Itu yang G, when can you start? Yang terakhir nih, pamungkas. Bukan yang to the bone ya, tapi ini pertanyaan yang paling terakhir yang Anda akan diminta untuk nanya ke si HRD. Udah bete grogi di ruang HRD, biasanya Anda akan bilang, no sir, thank you. Nggak ada Pak, terima kasih. Padahal ini haram banget untuk diucapkan. Kalau HRD udah minta Anda untuk tanya. Pertama, tanya CV aja deh. Tanya CV. Mumpung ada HRD ya kan? Wah, mumpung ada HRD, nanya CV gue udah bener atau enggak ya? Is there anything wrong with my CV that bothers you, sir? Kalau cowok, madam. Kalau cewek, di CV saya ada yang ganggu nggak Pak Bu? Lumayan, bisa dibetulin CV-nya. Yang penting nanya. Yang kedua, Anda bisa tanya tentang work culture. Kerjanya gimana, kultur kerjanya. Anda tanya tentang yang namanya near future plan of the company. Dalam waktu dekat rencananya apa? Yang 4 apa aja, yang penting jangan nanya gaji berapa, bonusnya apa, fasilitasnya apa. Oke ya. Jadi itu untuk jawaban-jawabannya. Experience nggak usah ini rumit-rumit. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah tambahan dari saya untuk teman-teman yang mungkin bingung, saya personality script seperti apa sih? Ini ada banyak. Silakan, mungkin ada yang salah 10-nya ada di teman-teman, silakan saja. Kalau masih punya pertanyaan, silakan tanya saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.